Saya sendiri bernama Dwi Syafira sebagai ketua. Sebelah kanan saya ada Saya Elsa Jubairi. Saya Alisa Jumai. Saya Salman Pratama Farizi. Dan saya Amun Afriani. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktik kita kali ini, yaitu 1 botol minuman berukuran sedang, kemudian 2 buah sedotan yang memiliki warna yang berbeda. Di sini kami menggunakan warna merah dan biru. Dan ketiga adalah kain sebagai media untuk mengantarkan elektron. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengenalkan kepada teman-teman apa sih sebenarnya pengertian dari elektrostatis sendiri. Nah, elektrostatik adalah gaya yang timbul pada 2 benda yang memiliki muatan listrik statik. Gaya elektrostatis, jika muatannya sama atau sejenis, maka akan saling menolak. Sementara jika muatannya berlawanan jenis, maka akan saling menarik. Sedangkan listrik statis sendiri adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Listrik statis merupakan bentuk listrik yang dihasilkan bila beberapa benda digosokkan satu sama lain. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melakukan percobaan pertama. Pipet merah dan pipet biru tidak digosok dengan kain atau tidak diberi perlakuan sama sekali. Di sini saya akan melakukan percobaan pertama. Di sini saya akan meletakkan pipet di atas botol dengan seimbang. Saya akan tes di sebelah kiri. Tidak ada reaksi apa-apa. Karena kedua pipet tersebut masih bermuatan netral dan akhirnya tidak menimbulkan reaksi apa-apa. Baiklah, saya di sini akan melakukan percobaan kedua. Sedotan merah digosok dengan tisu, sedangkan sedotan biru diletakkan di atas botol dengan seimbang. Yakni digosokkan dalam satu arah. Pada percobaan ini, sedotan biru akan mendekati sedotan merah dan mengikuti arah geraknya. Nah, hal ini terjadi karena sedotan merah bermuatan negatif elektron, sedangkan sedotan biru itu bermuatan netral. Jadi reaksi ini disebut reaksi polarisasi. Kita ambil contoh di sini sebagai perhubungan, misalnya ini sedotan biru yang bersifat negatif. Ketika didekatkan dengan sedotan merah yang bersifat netral, maka di sini reaksinya dia akan sedotan biru ini akan menarik sedotan merah. Yang tadinya sedotan biru ini bersifat negatif dan sedotan merah ini bersifat netral, maka dia akan menarik sedotan merah tadi. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melakukan percobaan ketiga, yaitu yang dimana kedua sedotan saling digosokkan dengan kain. Pada percobaan ini, sedotan merah dan sedotan biru akan saling tolak menolak ketika didekatkan atau akan saling menjauh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan percobaan ketiga yang barusan kita praktikkan tadi, yaitu sedotan biru dan sedotan merah saat didekatkan akan saling tolak-menolak atau saling menjauh. Hal ini terjadi karena kedua sedotan yang mulanya memiliki muatan netral, yakni baik elektron maupun proton, memiliki jumlah yang sama. Saat digosokkan pada tisu, maka elektron-elektron pada tisu tersebut akan berpindah
kedua sedotan itu, sehingga membuat kedua sedotan itu bermuatan negatif atau bermuatan elektron yang lebih banyak, sehingga dikatakan bahwa kedua sedotan bermuatan negatif. Jadi, seperti yang kita ketahui, ketika sebuah benda memiliki muatan yang sama seperti elektron dan elektron atau proton dengan proton akan menyebabkan saling tolak menolak. Hal ini membuktikan bahwa pada listrik statis terdapat gaya Coulomb yang berbunyi bahwa suatu benda yang memiliki muatan sejenis akan saling tolak menolak pada kuadrat yang sama, sedangkan muatan yang berlawanan akan saling tarik menarik pada muatan kuadrat yang berbeda. Nah, selanjutnya rumus gaya Coulomb sendiri yaitu F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 diper R pangkat 2 sama dengan 1 per 4 Pi dikali dengan epsilon 0 dikali Q1 kali Q2 per R pangkat 2 dengan keterangan F sebagai gaya tarik menarik atau tolak menolak antar dua muatan dengan satuan Newton. Lalu K sebagai konstanta kesebandingan yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 nanometer pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Ini bernilai sama dengan 1 per 4 Pi epsilon 0. Lalu epsilon 0-nya sendiri sebagai permitivitas ruang hampa dengan nilai 8,85 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb pangkat 2 per nanometer pangkat 2. Lalu Q1 sebagai muatan benda 1 dengan satuan Coulomb dan Q2-nya sebagai muatan benda 2 dengan satuan Coulomb juga, dan R sebagai jarak antar benda dengan satuan meter. Demikianlah pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman yang menyaksikan bisa memetik pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah.